Salam sejahtera Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi, kita bersyukur untuk semua kasih dan berkat Tuhan. Mengawali seluruh kegiatan kita di pagi ini, mari bersama meneduhkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 23 Juni 2021. Bahagian firman Tuhan dari 1 Samuel 19 ayat 8 sampai 24 yang akan kita baca dan renungkan bersama. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan, selalu baru setiap hari, besar kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari baru anugerah-Mu. Kami akan bersama-sama memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Layakkan kami Tuhan, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan sungguh meneguhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 19 dimulai dari ayat yang ke-8 sampai 24. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Michal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian, "Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh." Lalu Michal menurunkan Daud dari jendela. Ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Michal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, "Bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh." Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenun bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Michal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu, dan melepaskan musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Michal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau?" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Ramah. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain
Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti Nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Ramah. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Sehu, bertanyalah ia katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot dekat Ramah." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Ramah, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanan, ia kepenuhan seperti Nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Ramah. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan Nabi? Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, menikmati proses Tuhan. Ma'tan umperangi penggauran napuang. Enjoy with God's process. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makin tenang seseorang, makin besar kesuksesannya, pengaruhnya, kekuatannya untuk kebaikan. Ketenangan pikiran adalah salah satu permata kebijaksanaan yang indah. Kalimat yang pernah diungkapkan oleh James Allen ini menggambarkan kehidupan Daud dalam menghadapi masalahnya. Kisah hidup yang dilalui Daud begitu berat dan menakutkan, termasuk ketika menghadapi orang Filistin dan rencana pembunuhan bagi dirinya. Dengan kedekatannya kepada Tuhan, tentu saja Daud bisa mengeluh dan protes terhadap hal buruk yang menimpanya. Kendati demikian, Daud tetap memilih tenang dan berusaha menghindar dari bahaya tersebut. Tuhan memakai Mikal dan Samuel untuk melindunginya, bahkan orang-orang suruhan Saul dipenuhi roh sehingga rencana pembunuhan digagalkan Tuhan. Sikap tenang Daud dalam menghadapi setiap masalah hendaknya lah menjadi pelajaran bagi kita menghadapi kehidupan ini. Sikap tenang akan membawa kita kepada suasana hati yang tepat untuk mengambil keputusan. Sedangkan sikap mengeluh bisa saja membuat kita mengambil keputusan yang gegabah. Setiap hal yang kita alami dalam hidup ini mengantar kita untuk memahami keseluruhan proses yang kita harus lalui untuk menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Kadangkala kita meminta kepada Tuhan untuk memudahkan jalan hidup kita, namun yang lebih utama ialah meminta supaya Tuhan menguatkan kita untuk melalui setiap hal yang berat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hidup memang berat karena ujiannya hampir setiap saat. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari terus berserah, tenanglah, belajar dari tokoh Daud. Mari kita menikmati proses yang Tuhan izinkan kita lewati tanpa perlu protes. Serahkan seluruh kehidupan ini. Hidup adalah proses bersama Tuhan. Terpuji Dia. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama sehati untuk kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengajarkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu, mampu menikmati proses hidup yang Tuhan izinkan boleh kami lalui bersama Tuhan. Kami mau belajar dari tokoh Daud yang kami
baca dan renungkan hari ini. Roh Kudus Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami menemani, merangkul dan memeluk setiap jemaat-Mu dalam menikmati seluruh proses hidup berjalan bersama Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Kami bersyukur bersama di hadapan-Mu hari ini bersama dengan seluruh jemaat Rama. Tuhan, Engkau mengenal seluruh jemaat yang bersyukur hari ini untuk semua kasih dan berkat Tuhan yang nyata, pertambahan usia setahun lagi, ulang tahun pernikahan, dan berkat-berkat yang Engkau nyatakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur bersama dengan saudara kekasih kami, Cindy Eunike Rego, yang Tuhan telah pertemukan dengan suami kekasih Aryadi. Tuhan yang terus akan memberkati dalam hidup rumah tangga. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam membangun hidup rumah tangga. Lanjutkan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam menikmati kehidupan saudara kekasih kami, Cindy, yang sementara magang di tengah-tengah jemaat Ramah. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersama-sama bersyukur untuk seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mengangkat seluruh tanggung jawab mereka, diberikan kekuatan, keteguhan iman, dan kesehatan oleh Tuhan. Tuhan terus memegang tangan seluruh jemaat dalam mengangkat setiap tanggung jawab. Kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak kami dan cucu jemaat, Tuhan Engkau memberkati. Dalam syafaat kami saat ini, bersama kami terus menggumuli dan mendoakan proses pembangunan ruang serbaguna dan gedung sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih, persembahan kasih jemaat-Mu yang terus mengalir untuk mendukung pembangunan. Berkati topangan doa dan dana baik dari jemaat maupun seluruh simpatisan dalam memberi diri melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga terus memohonkan berkat-Mu untuk diakonia dalam pelayanan. Tuhan senantiasa menguatkan, menopang, dan memberkati. Bapa kami di sorga, kami terus berdoa bersama-sama untuk seluruh pelayanan. Berkati majelis gereja dalam mengangkat dan menata pelayanan bersama dengan seluruh pengurus OIG, seluruh pegawai gereja, dan setiap yang memberi diri dalam pelayanan. Tuhan Engkau memberkati. Kami bersama-sama berdoa memohonkan pimpinan dan belas kasihan Tuhan untuk keluarga yang saat ini dalam suasana duka. Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan bagi Bapak Rudi kelompok 8. Tuhan memanggil orang tua terkasih Bapak Martin Upak di Sorako. Kuatkan dan hiburkan seluruh rumpun keluarga dalam menghadapi duka cita yang saat ini mereka rasakan. Juga seluruh keluarga yang tidak sempat kami sebutkan yang masih dalam suasana duka, Tuhan sumber kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, kami juga memohonkan kasih dan berkat-Mu untuk seluruh jemaat kami yang saat ini, jemaat Rama yang dalam pergumulan melawan sakit penyakit, baik yang masih sementara dalam perawatan di rumah sakit maupun yang sudah dalam perawatan di rumah. Kami mohonkan berkat Tuhan untuk anak kekasih kami di Disa, anak dari Dr. Pimes Todingan, cucu Prof. Daniel Sampai Payung yang dalam proses pemulihan. Anak Alvaro dan Alvaro dan Alvarendra, anak dari Bapak Soleman Pangloli, Ibu Febri Tanibar dan anak Harel yang dalam perawatan, Bapak Reman Sambo, Bapak Nathan Sambo, Nyonya Esther Zainuddin, Bapak Matius Sirang, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Ibu Evi Rama,
Bapak Prof. TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S. Lakbur Lawal, Saudara Liliani, Nyonya Paling Bunga, Saudara David Renden, Bapak mertua dari Bapak F. Andi Padang, Bapak Y. Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Stefanus Pakurung, Nyonya Margareta Sara, Ibu Matilda Timisela, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Mina, Priscila, Bapak M. Pasalongan, Diva, cucu dari Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Penatua Nyonya Selpi B. Silambi yang terus dalam proses kemoterapi, Nyonya Marten Bale, Ibu Novianti Sapetau, Nyonya Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Marten Karangan, mertua dari Bapak Yakobus Pagiling, Bapak Yakobus Pagiling dalam proses pemulihan, Ibu Ludia Rangan, Saudara Erlin Simanjuntak Ranggina, keponakan dari Ibu Lete, anak Maswangga Patu Tanggana, Nyonya Peter Tena dalam perawatan, dan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, Tuhanlah sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami terus berdoa bersama-sama untuk program vaksin yang sementara berlangsung saat ini. Tuhan yang akan memberkati Badan Pekerja Klasis Makassar Tengah yang bersama-sama dengan PGI Wilayah Sulselbar yang saat ini memprogramkan vaksinasi kepada seluruh warga jemaat. Tuhan hadir memberkati, menguatkan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami mohon ya Tuhan, tetap kuatkan, teguhkan kami semua. Berkati jemaat-Mu untuk protokol kesehatan, sehingga dalam menghadapi pergumulan ini, kami percaya Tuhan kekuatan dan gembala yang baik. Terima kasih Tuhan, peliharakan kami semua, pegang tangan jemaat-Mu, melangkah dalam menikmati proses bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan gembala yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Terpuji Tuhan, haleluya, amin. Selamat menikmati hari ini, Bapak Ibu, Tuhan memberkati.